Jadi dalam jiwa manusia la ammaratun bisu'. Dalam jiwa manusia itu ada memang potensi yang mendorong kepada keburukan. Makanya kalau yang paling senang disenangi oleh manusia, yang paling pas itu adalah ketika apa? Namimahi teman. Itu maksudnya dia benci tapi ngajak-ngajakin teman yang lain untuk saling membenci. Oh, ini paling suka nih. Iya. Paling semangat. Paling semangat datang ke rumah fulan, datang ke rumah ke fulan, datang ke rumah fulan, begini dan seterusnya. Ya. Illa ma rahimah rabbi. Jadi setiap jiwa ada potensi memang yang mendorong asik di dalam hal itu. Membidangi dalam masalah itu. Pakarnya di dalam masalah apa namanya? Masalah apa namanya? Menanamkan kebencian dan seterusnya. Illa ma rahimah rabbi. Kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbku adalah zat yang maha pengampun dan zat yang maha penyayang. Makanya inilah, karena ada potensi yang sangat besar dalam jiwa kita yang mendorong kepada keburukan, inilah yang harus memiliki perhatian besar. Memiliki perhatian besar. Karena kalau sudah kronis, kalau sudah parah, sulit menyembuhkannya. Sangat sulit menyembuhkannya. Ya. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita belajar tazkiyatun nafas? Alasan yang kedua, yang pertama tadi ada dua musuh. Musuh yang pertama, musuh yang ada pada diri kita. Musuh yang kedua adalah siapa? Musuh yang pertama, musuh yang ada dalam jiwa kita. Musuh yang kedua siapa? Siapa musuh yang kedua? Hah? Siapa? Hah? Syaitan. Yang mana syaitan ini sudah bersumpah. Ya. Apa dalam sumpahnya? Qala fima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh apa namanya? Ya Allah, engkau telah menyesatkanku. Engkau telah menyesatkanku. Maka aku akan benar-benar menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Apa kata syaitan? Thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan senantiasa mendatangi dari arah depan mereka. Wa an aymanihim, dari samping kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dari samping kiri mereka. Terus akan didatangi oleh syaitan. Wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga engkau nanti ya Allah tidak dapati di antara hamba-hambamu yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hamba-hamba yang bersyukur. Jadi ada dua musuh. Musuh yang pertama adalah musuh yang ada pada diri kita, yang namanya apa? Ammaratu bisu', yang mendorong kepada keburukan. Setiap jiwa manusia itu ada. Illa ma rahimah rabbi, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Rabbku, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musuh yang kedua adalah syaitan. Makanya pentingnya Pak, sering kita sampaikan, jangan lepas daripada zikir pagi petang. Kalaulah kita kadang zikir berusaha gitu ya, menyibukkan dengan zikir tilawatul Quran, itu ya kadang masih saja tergelincir lisan ini. Bagaimana kalau tidak diiringi dengan itu? Wallahu a'lam bishawab. Kalaulah kita iringi dengan zikir pagi petang, setiap hari kita baca Quran, kita doa-doa dan seterusnya, tapi tetap saja ada saja tergelincir lisan, perbuatan dan seterusnya. Bagaimana kalau tidak diiringi dengan zikir-zikir dan seterusnya? Ya. Kemudian alasan yang kedua, karena kenapa kita belajar tazkiyatun nafas? Karena saat kita beramal,
Ya. Karena saat kita beramal saleh, bukan surga yang mendekatkan kita, bukan semakin kita mendekat ke surga, tapi justru apa? Justru neraka yang semakin dekat dengan kita. Maka inilah yang apa namanya? Yang risih bagi kita. Kalau kita tidak belajar apa? Tidak berusaha belajar tentang tazkiyatun nafas. Kita ini belajar, bukan mentazkiyah sendiri, bukan. Tapi kita belajar. Kenapa kita belajar tazkiyatun nafas? Karena saat kita beramal saleh, bukan surga yang mendekatkan, akan tapi justru ya neraka yang semakin dekat dengan kita. Ini yang kita khawatirkan. Ini yang kita khawatirkan. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahlul jannah. Masya Allah, amalannya luar biasa. Salatnya, zakatnya, infak sedekahnya, amal solehnya begitu banyak, begitu banyak. Akan tetapi ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai antara dirinya dengan surga tersebut satu hasta saja jaraknya. Akan tapi fayasbiqu alaihil kitab. Fayasbiqu alaihil kitab. Akan tapi catatan mendahulunya, pada ujungnya fayamalu bi amali ahli nar. Kemudian dia mengamalkan amalan ahli neraka. Na'udzubillah. Fayadkhuluha, akhir masuk neraka. Inilah yang disebut dengan apa? Su'ul khatimah. Inilah yang disebut dengan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu nanti akan dinilai pada ujungnya, akan dinilai pada akhirnya. Jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada orang yang sepanjang hidupnya dipenuhi dengan dosa-dosa dan maksiat yang begitu banyak. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai antara dirinya dengan surga hanya satu hasta. Akan tapi fayasbiqu alaihi alkitab. Kemudian apa? Catatan mendahulinya, fayamalu bi amali ahli jannah. Pada akhirnya dia beramal dengan amalan ahli surga. Kemudian apa? Fayadkhuluha. Kemudian dia masuk surga. Subhanallah. Inilah yang disebut dengan mati dalam keadaan husnul khatimah. Inilah yang dimaksud dengan husnul khatimah.